Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Paulus menyampaikan pengajaran penting bagi setiap orang yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Saat kita percaya kepada Kristus, saat kita menyadari diri kita adalah sebagai seorang yang berdosa dan begitu banyak pelanggaran, kesalahan, dosa yang kita lakukan, dan saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang berkuasa atas hidup kita, dosa kita telah diampuni oleh Dia. Keselamatan dianugerahkan secara cuma-cuma bagi kita. Bukan karena usaha dan kerja keras kita memperoleh keselamatan itu, tetapi hanya karena kasih karunia dan anugerah semata yang diberikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diciptakan yang baru di dalam Kristus. Memiliki kehidupan yang baru telah datang dan yang lama sudah dibuang. Manusia lama kita telah disalibkan dengan Kristus dan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Tetapi sampai di sini ada barangkali yang berpikir karena anugerah itu adalah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, saya sudah diselamatkan, maka saya bebas menggunakan segala macam hidup saya untuk apa saja. Atau barangkali ada juga yang berpikir mengatakan, bukankah aku ini telah diselamatkan? Tapi mengapa aku masih bisa berbuat dosa? Bukankah saya harusnya tidak bisa berdosa lagi? Di sini Paulus sampaikan satu pengajarannya, bahwa setiap orang yang percaya memang secara posisi dan secara status di hadapan Tuhan telah dikuduskan dan disucikan di dalam Yesus Kristus. Tetapi secara pengalaman, penyucian itu terus-menerus harus dikerjakan dan terus berlangsung di dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimana kita tidak lagi takluk kepada dosa, kita tidak lagi mengikuti dosa, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Penyucian secara pengalaman hidup kita itu tidak serta-merta secara otomatis berjalan di dalam kehidupan kita dan terjadi secara otomatis di dalam kehidupan kita. Tetapi harus terus diperjuangkan. Maka kita perlu secara progresif untuk terus dan terus disucikan. Penyucian ini bersifat progresif. Dari saat kita sudah mendapatkan status yang baru, terus menuju kepada penyucian, dan penyucian demi penyucian sampai akhirnya ajal kita tiba, Yesus menerima kita kembali. Ini adalah satu jangka waktu yang panjang sekali di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami setiap hari pengalaman demi pengalaman penyucian di dalam kehidupan kita. Penyucian secara status serentak satu kali seumur hidup. Tetapi penyucian secara pengalaman setiap hari terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan di sanalah anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini memuliakan Allah di dalam hidupnya. Paulus menggunakan kalimat yang begitu jitu, yaitu kematian Kristus atas dosa membuat dosa tidak berkuasa, membuat dosa tidak memperbudak setiap orang lagi, tetapi justru menjadi satu permulaan dan penanda bahwa kita pun yang telah ditebus di dalam Kristus dapat mematikan dosa di dalam hidup kita setiap harinya. Matikanlah manusia lama kita. Bila sudah mati, maka tidak ada reaksi apapun lagi untuk terlibat dalam aktivitas dosa itu, karena pada dasarnya telah dimatikan. Maka satu-satunya cara bagi kita untuk mematikan dosa setiap hari adalah terus-menerus mengalami penyucian itu secara progresif. Ini bukan terjadi kepada orang-orang awam dari anak-anak Tuhan saja, tetapi ini berlangsung dan terjadi kepada seluruh anak Tuhan, bahkan kepada semua hamba-hamba Tuhan.
kita pasti mampu mengalami penyucian ini. Karena pada dasarnya ada pada yang Kristus telah kerjakan di atas kayu salib. Apakah itu? Yaitu Yesus Kristus telah mati bagi dosa kita. Dosa kita telah diampuni. Dan hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Kita sudah merdeka dan bukan budak daripada dosa lagi. Sekarang Kristuslah yang ada di dalam hidup kita. Kita menjadi milik Kristus. Kita memiliki Kristus yang memampukan kita dan yang berkuasa atas hidup kita untuk menolak segala bentuk dosa dan kelemahan itu. Dosa sejatinya tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Justru kitalah yang berkuasa untuk menghancurkan dan menindas dosa itu. Oleh sebab itu, janganlah berbuat dosa lagi. Singkirkanlah dan matikanlah semua yang menindas kita. Karena ada Kristus dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk itu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama setiap hari dari hari ke hari untuk terus mengalami proses penyucian di dalam kehidupan kita. Kita juga mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Taat dan setia serta bertekun melakukan firman-Nya di dalam seluruh hidup kita. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita untuk melakukan dan untuk menjalani kehidupan kita terus-menerus disucikan secara progresif dari hari ke hari, sehingga hidup kita sungguh memuliakan Dia. Mati terhadap dosa dan hiduplah bagi Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, jiwaku sembah Dia